Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Albian Tarsyah. Di sini saya dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hukum perdata internasional. Mengenai poin-poin pengertian apa itu hukum perdata internasional, contoh kasus beserta cara penyelesaiannya. Kita mulai dari pengertian hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional ialah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara atau badan hukum dari negara yang berbeda. Hukum perdata internasional atau HPI berfungsi untuk menyelesaikan konflik hukum yang melibatkan elemen asing seperti perkawinan campuran, warisan, kontrak internasional, dan lain-lainnya. Contoh kasus dari hukum perdata internasional ialah yang pertama, contoh kasusnya adalah perkawinan campuran. Contoh dari perkawinan campuran seperti apa? Contohnya adalah seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara Amerika Serikat di Indonesia. Setelah beberapa tahun, mereka memutuskan untuk bercerai. Masalahnya, mereka memiliki anak yang lahir di Amerika Serikat. Bagaimana hukum perdata internasional dalam menyelesaikan kasus ini? Untuk menyelesaikan kasus demikian, Hukum perdata internasional akan mempertimbangkan hukum kekeluargaan dari kedua negara terkait tersebut. Dalam kasus ini, hukum keluarga Indonesia dan Amerika Serikat akan diperbandingkan untuk menentukan hak asuh anak, pembagian harta, dan lain-lainnya. Bukan hanya itu saja, contoh kedua dari kasus hukum perdata nasional ialah seperti kasus warisan internasional. Bagaimana sih kasus warisan internasional itu? Contohnya ialah seperti seorang warga negara Indonesia meninggal dunia di Singapura, meninggalkan warisan berupa tanah dan uang tunai. Ahli warisnya adalah keluarga di Indonesia dan teman di Singapura. Bagaimana hukum perdata internasional untuk menyelesaikan kasus ini? Dengan cara penyelesaian kasus ialah hukum perdata internasional akan mempertimbangkan hukum waris dari kedua negara yang terkait. Dalam kasus ini, hukum waris Indonesia dan Singapura akan diperbandingkan untuk menentukan bagian warisan masing-masing ahli waris. Saya ulangi, cara penyelesaian ialah dengan cara mempertimbangkan hukum waris dari kedua negara yang terkait. Dalam kasus ini, hukum waris Indonesia dan Singapura akan diperbandingkan untuk menentukan bagian warisan masing-masing ahli waris. Selanjutnya ialah prinsip hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional itu memiliki 4 prinsip. Apa saja prinsip hukum perdata internasional itu? Yang pertama ialah prinsip kedaulatan. Apa itu prinsip kedaulatan? Prinsip kedaulatan ialah setiap negara memiliki kedaulatan untuk membuat dan menerapkan hukumnya sendiri. Jadi, dalam prinsip kedaulatan ini, negara itu memiliki kedaulatan untuk membuat dan menerapkan hukumnya sendiri. Lalu yang prinsip kedua ialah prinsip kesetaraan. Apa sih itu prinsip kesetaraan? Prinsip kesetaraan itu ialah semua negara memiliki kesetaraan dalam hubungan internasional. Jadi, negara kita Indonesia ini juga memiliki kesetaraan dalam hubungan internasional dengan negara-negara lain. Tidak ada pembeda-bedanya. Kita memiliki kesetaraan dengan negara-negara luar. Lalu prinsip ketiga ialah
prinsip keadilan. Apa itu prinsip keadilan? Prinsip keadilan hukum perdata internasional harus diterapkan dengan adil dan tidak memihak. Jadi intinya dalam prinsip keadilan ini saling adil. Tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi saling menguntungkan atau saling setara, tidak membeda-bedakan antara pihak A dan pihak B. Lalu prinsip yang terakhir ialah prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama ini ialah prinsip negara-negara yang harus bekerja sama untuk menyelesaikan konflik hukum internasional. Jadi, dalam prinsip kerjasama ini, negara-negara harus bekerja sama untuk menyelesaikan konflik hukum internasional. Contohnya seperti PBB. Begitu, saudara-saudara. Dalam penyelesaian kasus-kasus hukum perdata internasional, diperlukan kerjasama dan koordinasi antara negara-negara yang terkait serta penerapan prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang adil dan tidak memihak. Jadi, dalam hukum perdata internasional ini kita harus menerapkan prinsip, salah satunya ialah prinsip yang adil dan tidak memihak, supaya tidak terjadi kecemburuan, supaya tidak terjadi ketidakadilan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mungkin sekian saja materi hukum perdata internasional dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dari materi yang saya berikan pada kesempatan hari ini, mohon dimaklumi karena saya juga di sini masih belajar, masih menyampaikan apa yang saya tahu sedikit-sedikit saja. Semoga yang bermanfaat untuk yang melihat video ini, dan saya meminta maaf kepada para senior-senior, para dosen-dosen apabila terdapat kesalahan atau terdapat ketidaklengkapan dalam saya menyampaikan materi dalam hukum perdata internasional ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.